Nafas, penyaksi, dan ruh sejati. Sebuah perjalanan kembali ke dalam diri. Melalui kesadaran nafas yang sederhana, kita belajar hadir, diam, dan menyaksikan tanpa melekat. Video ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, meninggalkan keramaian pikiran, dan kembali pulang ke pusat kesadaran yang hening dan damai. Tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dimengerti. Cukup hadir dan biarkan kesadaran membimbingmu. Di dunia yang terus bergerak cepat, kita terbiasa hidup di dalam pikiran dan terbawa oleh arus perasaan. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua. Sebuah pusat yang hening, tak tergoyahkan, dan selalu hadir. Ia adalah ruh sejati. Video ini bukan tentang ajaran baru. Ini adalah pengingat tentang sesuatu yang paling mendasar namun sering kita lupakan. Nafas. Melalui nafas, kita belajar hadir. Melalui hadir, kita belajar menjadi penyaksi. Dan melalui penyaksian, kita pulang ke dalam diri yang sejati. Video ini tidak menawarkan metode kompleks, tidak menjanjikan pencapaian spiritual dalam waktu cepat. Ia hanya membimbing kita untuk kembali diam, kembali merasakan, dan akhirnya kembali menjadi diri sendiri. Selamat menyimak, dan semoga setiap nafas membawamu lebih dekat dengan dirimu yang paling dalam. Nafas yang selalu hadir di tengah kesibukan, kelelahan, dan kebisingan hidup. Ada satu hal yang selalu menyertai kita tanpa kita sadari. Nafas. Ia datang sejak kita lahir dan akan pergi saat hidup berakhir. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita tidak memikirkannya. Namun anehnya, kita jarang menyadari bahwa kita sedang bernapas. Kita lebih sering sibuk dengan pikiran, keinginan, penilaian, harapan, dan kekhawatiran. Kita sibuk mengejar banyak hal dan lupa bahwa kehidupan itu sendiri sedang berlangsung saat ini lewat nafas ini. Nafas tidak pernah bohong. Nafas tidak berpura-pura. Ia tidak menipu. Saat kita marah, nafas menjadi pendek. Saat kita cemas, nafas menjadi tegang. Saat kita damai, nafas menjadi lembut. Nafas mencerminkan isi batin kita. Dan saat kita mulai menyadari nafas, perlahan kita bisa mulai menyadari batin kita sendiri. Tanpa harus menilainya, tanpa harus mengubah apapun. Awal dari kesadaran. Latihan yang paling sederhana tapi paling dalam adalah ini. Sadarilah bahwa kamu sedang bernapas. Itu saja. Tarik napas perlahan. Sadari saat udara masuk. Hembuskan nafas. Sadari saat udara keluar. Tidak perlu mengatur napas. Tidak perlu menenangkan pikiran. Cukup sadar bahwa kamu bernapas. Mungkin terasa biasa, mungkin terasa membosankan, tapi justru di balik kebiasaan itulah keajaiban dimulai. Kita kembali ke sekarang. Saat menyadari nafas, kita tidak sedang memikirkan masa lalu. Kita juga tidak sedang membayangkan masa depan. Kita kembali ke saat ini, saat di mana hidup benar-benar terjadi. Dan saat kita hadir sepenuhnya, ada ruang hening di dalam diri. Sebuah ruang yang tidak terganggu oleh pikiran atau rasa. Sebuah ruang yang lembut, namun dalam, yang selalu ada, menunggu untuk kita sadari. Itulah awal dari pulang, dan nafas pun menjadi gerbangnya. Kembali ke tubuh,
kembali ke sekarang. Pikiran selalu bergerak, kadang ke masa lalu, mengingat, menyesal, atau membandingkan, kadang ke masa depan, merancang, berharap, atau khawatir. Tapi tubuh selalu ada di sini. Di saat ini, ketika kita menyadari nafas, kita kembali menyentuh tubuh kita. Dan ketika kita menyentuh tubuh dengan kesadaran, kita kembali ke saat sekarang, satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar terjadi. Tubuh adalah rumah. Kita sering meninggalkan rumah kita sendiri, bukan rumah fisik, tapi rumah kesadaran. Tubuh ini kita terlalu lama hidup di dalam kepala, berpikir tanpa henti, menganalisis, menghakimi, menuntut. Lalu tubuh jadi asing. Kita tidak sadar bahwa tubuh sudah tegang, kelelahan, atau bahkan sakit karena kita tidak benar-benar hadir di dalamnya. Maka dengan menyadari nafas, kita kembali ke tubuh. Dan dengan kembali ke tubuh, kita mulai berdiam di rumah kita sendiri. Saat sekarang adalah segalanya. Hidup tidak terjadi di dalam pikiran. Hidup tidak terjadi di hari esok. Hidup juga tidak ada di dalam kenangan. Hidup hanya ada di sini, saat ini, dalam tubuh ini, dalam nafas ini. Dan ketika kita benar-benar hadir, walau hanya beberapa detik, kita bisa merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Kehadiran yang utuh, kesadaran yang jernih, bukan karena kita mencapainya, tetapi karena kita berhenti lari dari yang sudah ada. Sadar nafas ibarat menanam jangkar di tengah arus. Hidup ini seperti lautan. Ada ombak pikiran yang terus bergulung. Ada arus rasa yang bisa menyeret kita ke dalam kesedihan, kemarahan, atau kecemasan. Di tengah itu semua, kita sering tenggelam, lupa arah, lupa tenang, lupa pulang. Tapi ada satu hal yang bisa kita gunakan untuk berhenti terombang-ambing, yaitu nafas. Nafas sebagai jangkar. Saat kita menyadari nafas, kita seperti menanam jangkar di dasar kesadaran. Jangkar yang menjaga kita tetap stabil, meski pikiran berisik, meski perasaan bergejolak. Nafas masuk, sadar. Nafas keluar, sadar. Kita tidak melawan ombak, tapi kita tidak lagi hanyut di dalamnya. Kita kembali ke titik diam dalam keheningan nafas. Ada satu titik di dalam diri yang tidak terganggu oleh apapun. Itu adalah titik diam, pusat yang stabil. Dan setiap kali kita kembali sadar akan nafas, kita menyentuh titik itu. Sedikit demi sedikit, itu bukan pelarian dari hidup. Justru itu adalah kembali ke inti hidup. Diam yang menyembuhkan. Kita sering mencari penyembuhan dari luar. Obat, hiburan, nasihat, pelarian, pengakuan. Namun semua itu hanya menyentuh permukaan. Luka batin, tekanan pikiran, dan kelelahan jiwa hanya bisa sembuh jika kita kembali ke dalam. Dan salah satu pintunya adalah diam. Diam bukan kosong. Diam bukan berarti tidak ada apa-apa. Diam bukan berarti pasif atau lemah. Diam adalah kehadiran tanpa gangguan. Diam adalah ruang penyembuhan, tempat di mana tubuh bisa rileks. Dalam diam itulah kita mulai bisa merasakan diri sendiri lagi. Tidak berpikir, tapi sadar akan pikiran. Pikiran adalah bagian alami dari diri kita. Ia akan selalu muncul, mengalir,
berbicara, merangkai, dan mengingat. Kita tidak bisa menghentikan pikiran seperti menekan tombol. Namun, kita bisa belajar untuk tidak terjebak di dalamnya. Kita bisa tetap sadar meskipun pikiran berjalan. Kita bukan pikiran itu sendiri. Seringkali kita mengira bahwa kita adalah pikiran kita. Saat muncul pikiran marah, kita menjadi marah. Saat muncul pikiran takut, kita menjadi takut. Padahal sebenarnya kita bisa menyadari pikiran-pikiran itu tanpa menjadi mereka. Pikiran hanyalah gelombang. Kita adalah lautan yang lebih luas dari gelombang itu. Pikiran datang dan pergi. Ketika kita diam dan menyadari nafas, pikiran tetap muncul. Ini membosankan. Aku tidak bisa tenang. Untuk apa semua ini? Itu semua wajar. Yang penting adalah kita tidak ikut terbawa. Kita hanya menyadari, ini hanyalah pikiran, bukan diriku. Dan saat kita menyadarinya, pikiran itu kehilangan kuasanya atas kita. Tidak merasa, tapi hadir dalam rasa. Seperti halnya pikiran, rasa juga selalu datang dan pergi. Kadang kita senang, kadang gelisah, kadang takut, kadang haru. Masalah muncul ketika kita melekat pada rasa itu, ingin mempertahankannya, menolaknya, atau melarikan diri darinya. Tapi, bagaimana jika kita hanya mengizinkan rasa itu muncul, lalu mengamatinya tanpa menjadi bagian darinya? Rasa bukan musuh. Rasa bukan musuh. Rasa adalah tamu yang datang dan pergi. Rasa bisa mengajarkan sesuatu, tapi kita tidak perlu menjadi rasa itu. Aku tidak marah. Aku menyadari ada kemarahan. Aku tidak takut. Aku menyadari rasa takut sedang lewat. Dengan cara ini, kita tidak perlu melawan rasa. Kita hanya menyadarinya dan membiarkannya lewat. Kesadaran adalah ruang yang luas. Kesadaran kita seperti langit, rasa hanyalah awan. Kadang gelap, kadang terang, tapi langit tetap langit, luas, tenang, dan menerima segalanya. Saat kita hadir dalam rasa, tidak menolaknya, tidak mengikutinya, kita sedang membiarkan kehidupan mengalir apa adanya. Dan di sanalah rasa menjadi guru yang lembut, yang membantu kita melihat diri lebih dalam, tanpa harus menderita karenanya. Menyaksikan tanpa melekat. Dalam hidup ini, kita melihat, mendengar, merasa, berpikir setiap hari, tapi jarang sekali kita menyaksikan semuanya dengan sadar. Seringkali kita larut dalam apa yang kita lihat, melekat pada apa yang kita rasakan, mengikuti setiap pikiran yang muncul. Namun lewat kesadaran nafas, kita belajar satu hal penting. Kita bisa menyaksikan tanpa melekat. Menyaksikan tanpa menjadi. Bayangkan kamu duduk di pinggir jalan, banyak kendaraan lewat. Ada motor, mobil, truk, dan pejalan kaki. Kamu tidak perlu menghentikan mereka. Kamu juga tidak perlu mengejarnya. Kamu hanya menyaksikan. Begitu juga dengan pikiran dan perasaan. Biarkan mereka lewat. Kamu hanya hadir sebagai penyaksi. Melepas adalah membebaskan. Saat kita tidak melekat, kita berhenti menuntut hidup harus seperti ini atau seperti itu. Kita mulai menerima kenyataan sebagaimana adanya. Dan dari situ lahirlah kedamaian sejati.
bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita berhenti bergantung pada segalanya, melampaui pikiran dan emosi. Pikiran dan emosi adalah bagian dari kehidupan, tapi mereka bukan segalanya. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Itulah kesadaran sejati, atau banyak orang menyebutnya ruh sejati. Diam yang menyaksikan semuanya ketika kita benar-benar hadir, tidak mengikuti pikiran, tidak melekat pada rasa. Kita mulai menyadari ada bagian dari diri ini yang selalu diam, selalu menyaksikan, tidak pernah berubah. Bahkan ketika hidup berubah-ubah, bagian itu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Itulah kesadaran murni. Melampaui, bukan menghindari. Melampaui pikiran dan emosi bukan berarti menghindarinya, bukan juga menolaknya, tapi melihat mereka apa adanya, tanpa menjadi milik mereka. Dan saat kita bisa melihat segalanya dari tempat yang hening itu, kita mulai hidup dari dalam keluar, bukan lagi dikendalikan oleh dunia, tapi mengalir bersama kehidupan secara utuh. Ketika aku berhenti menjadi pikiranku, ketika aku berhenti menjadi emosiku, di sanalah aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Apa itu ruh sejati? Di balik tubuh, di balik pikiran, di balik rasa, ada sesuatu yang selalu diam, selalu menyaksikan, selalu ada, bahkan sebelum kita menyadarinya. Itulah yang disebut banyak orang sebagai ruh sejati. Bukan untuk dipahami, tapi dihidupi. Ruh sejati bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Ia bukan ide, bukan konsep, bukan keyakinan. Ruh sejati adalah kesadaran murni di dalam diri yang melihat semua pengalaman, tapi tidak menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang kita mencari pengalaman spiritual yang luar biasa, cahaya, suara, getaran, penglihatan batin, tapi semua itu adalah gerakan, dan setiap gerakan akan berlalu. Tapi ada sesuatu yang tidak bergerak, tidak berubah, tidak pergi. Itulah keheningan sejati. Bukan hanya tidak bersuara, tapi tidak bergelombang. Keheningan sejati bukan sekadar sunyi dari suara, tapi sunyi dari dorongan. Sunyi dari aku ingin ini, aku tidak mau itu. Sunyi dari harapan, penolakan, keinginan. Saat kita benar-benar hadir dan diam, tidak mengejar apapun, disitulah keheningan terbuka sendiri. Bukan karena kita mencarinya, tapi karena kita berhenti mencari. Hening, tapi penuh. Anehnya, keheningan itu tidak kosong. Justru saat kita benar-benar diam, kita merasa penuh, penuh kesadaran, penuh kebebasan, penuh kedamaian. Keheningan bukan kehampaan, tapi ruang di mana semuanya bisa hadir tanpa gangguan. Menemukan diri saat tidak mencari. Kita terbiasa mencari jawaban, mencari kebahagiaan, mencari makna hidup, bahkan mencari siapa diri kita. Tapi anehnya, semakin kita mencari, semakin terasa jauh. Pencarian adalah gerakan pikiran. Pencarian muncul dari pikiran yang merasa kekurangan, pikiran yang ingin menjadi lebih. Tapi ruh sejati
bukan tentang menjadi. Ia adalah apa yang sudah ada sejak awal. Ketika kita berhenti mencari, berhenti mengejar pengalaman, berhenti menuntut apapun dari saat ini, disitulah kita menemukan sesuatu yang sudah lama ada. Diri yang diam, diri yang menyaksikan, diri yang tidak pernah hilang, ruh sejati. Tidak perlu jauh-jauh. Yang kita cari tidak jauh. Ia tidak tersembunyi di gunung tinggi, tidak berada di kitab suci, tidak berada di luar sana. Ia selalu ada di dalam nafas ini, dalam keheningan ini, dalam saat ini. Saat aku berhenti mencari, aku menyadari bahwa aku tidak pernah kehilangan apapun. Kembali pulang. Setelah perjalanan panjang, kita akhirnya menyadari bahwa apa yang kita cari bukan sesuatu di luar, tapi kehadiran yang sudah ada di dalam. Bukan tentang menemukan hal baru, tapi tentang mengingat kembali siapa kita yang sebenarnya. Pulang ke diri sendiri. Ruh sejati tidak pernah pergi. Yang pergi hanyalah perhatian kita. Yang hilang hanyalah kesadaran kita. Kita lupa arah bukan karena kehilangan diri, tetapi karena terlalu banyak terlibat dengan dunia luar. Dan sekarang, dengan satu nafas yang disadari, kita mulai kembali pulang. Nafas adalah jalan pulang. Tarik nafas dan sadari. Hembuskan nafas dan lepaskan. Di antara tarikan dan hembusan itu, ada ruang sunyi, ruang pulang. Di ruang itu, tidak ada yang harus dimiliki, tidak ada yang harus dijelaskan, tidak ada yang harus dimenangkan. Yang ada hanya aku hadir, dan itu sudah cukup. Nafas terakhir, diam yang membuka segalanya. Kita lahir dengan nafas pertama. Kita meninggalkan dunia dengan nafas terakhir, dan di antara dua nafas itu terbentang seluruh kisah kehidupan. Namun, hanya sedikit dari kita yang benar-benar menyadari nafas. Di antaranya, diam yang menjadi gerbang. Ketika kita berhenti, saat kita benar-benar diam, kita mulai melihat bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah permainan bentuk, dan kita adalah ruang yang menyaksikan semua bentuk itu muncul dan pergi. Kita bukan cerita, kita bukan peran, kita adalah diam yang membuka segalanya. Video ini bukan akhir. Video ini bukan jawaban, bukan kebenaran yang harus dipercayai. Ia hanyalah penunjuk arah yang menunjuk ke sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Nafasmu, kesadaranmu, ruh sejatimu. Tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dimengerti. Cukup duduk, cukup bernapas, cukup hadir, dan biarkan segalanya membuka dengan sendirinya. Kembali ke yang sederhana, dalam kehidupan yang penuh dengan keinginan, pencapaian, pencarian, dan kebisingan batin, kita sering lupa bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia tidak terletak pada kesuksesan, pemahaman, ataupun pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia justru bersembunyi di balik sesuatu yang paling sederhana, paling dekat, dan paling sering kita abaikan, yaitu nafas. Dari nafas, kita belajar untuk kembali ke tubuh, ke saat ini, ke yang nyata, untuk tidak menjadi pikiran, tapi menyadari pikiran, untuk tidak melekat pada rasa, tapi hadir bersama rasa, untuk diam
dan membiarkan segalanya apa adanya untuk tidak lagi menjadi pemeran, melainkan penyaksi. Dan di dalam penyaksian itu, perlahan tapi pasti, kita mulai mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi kesadaran murni yang menyaksikan semuanya. Ruh sejati. Bukan akhir, tapi awal baru. Video ini bukan petunjuk teknik, bukan pula sistem keyakinan, melainkan undangan untuk diam, bernapas, dan hadir untuk mengalami kembali diri kita yang sejati, tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Setiap tarikan nafas adalah undangan, setiap hembusan nafas adalah pelepasan, dan dalam ruang sunyi di antara keduanya tersimpan kebebasan yang selama ini kita cari. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari dirimu, kamu hanya perlu hadir dan kembali pulang. Semoga video ini menjadi ruang hening yang mengingatkanmu akan siapa dirimu yang sesungguhnya. Semoga setiap tarikan dan hembusan napas membawamu lebih dalam, ke dalam keheningan yang menyembuhkan. Semoga engkau kembali pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran yang selalu ada di dalam dirimu sendiri. Jika satu kalimat, satu momen, atau satu nafas di video ini menyentuh jiwamu, itu sudah cukup. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah mendengarkan dalam diam. Terima kasih telah bernapas bersama.